Bali selalu meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang berkunjung. Pemandangannya menghadirkan kombinasi indah antara hamparan sawah berteras, garis pantai yang tenang, serta pura-pura yang berdiri kokoh sebagai simbol kekayaan sejarah dan keyakinan masyarakat. Dari pagi yang sejuk di Ubud hingga langit senja yang temaram di kawasan barat, setiap sudut Bali memiliki pesonanya sendiri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Rafila Fitri. Kalian bisa manggil aku Syifa. Aku merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, program studi bisnis perjalanan wisata. Dan di video kali ini aku ingin ngajak kalian melihat Bali dari sudut pandang yang berbeda. Bali bukan hanya sekedar tentang pantainya yang indah, puranya yang megah, dan juga tradisinya yang memikat hati. Bali juga menjadi ruang hidup, tempat alam, manusia, dan tradisi saling menjaga. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga, kadang aku tuh kepikiran tentang satu hal, yaitu ketika uang datang dengan cepat dan pergi tanpa meninggalkan apapun. Sesaat memang terasa senang, melegakan, tapi di akhir akan ada rasa kekosongan yang muncul. Seperti menggenggam pasir ibaratnya, semakin digenggam semakin hilang. Nah, begitu pula yang aku rasakan ketika melihat kondisi Teluk Benoa saat ini. Teluk Benoa itu merupakan kawasan ekologis yang sangat penting, di mana Teluk Benoa ini menjadi rumah dari berbagai biota laut, kawasan konservasi, kawasan penelitian, dan juga edukasi lingkungan. Dan bagi masyarakat pesisir, Teluk Benoa bukan sekedar kawasan ekologi, tapi melainkan sumber kehidupan mereka. Belakangan ini, Teluk Benoa menjadi sorotan dikarenakan adanya proyek reklamasi besar-besaran yang menjanjikan investasi, lapangan pekerjaan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Sekilas terdengar menarik bukan? Seperti uang yang datang dengan cepat. Namun, disitulah masalahnya. Janji-janji manis yang diberikan tidak sepadan dengan resiko jangka panjang yang jauh lebih besar. Dan oleh karena itu, di sini saya dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan proyek reklamasi yang diadakan di Teluk Benoa ini. Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi, di mana sesuai dengan undang-undang, kawasan konservasi tidak boleh dibangun reklamasi apapun di atasnya. Dan selain itu, reklamasi ini dapat merusak ekosistem laut dan menghilangkan rumah-rumah bagi biota laut yang ada di sana. Reklamasi juga mengancam mata pencarian nelayan lokal. Banyak keluarga di sana yang mengantungkan hidup pada laut. Jika laut rusak, sumber ekonomi mereka juga ikut hancur. Dan juga Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi dan juga observasi lingkungan. Tempat ini penting bagi penelitian dan juga edukasi. Mengubah kawasan ini menjadi area komersial sama saja menghapus fungsi ekologis yang seharusnya dilindungi. Dengan adanya reklamasi juga menimbulkan resiko bencana lingkungan seperti banjir, abrasi, hingga penurunan tanah. Pembangunan yang tidak memikirkan alam selalu punya konsekuensi dan masyarakat yang akan selalu terdampak langsung. Serta reklamasi dapat mengancam ruang budaya dan juga spiritual masyarakat Bali. Banyak titik di sekitar Teluk Benoa yang memiliki makna sakral. Kehilangan ruang ini berarti kehilangan sebagian besar identitas Bali. Dan juga manfaat ekonomi dari reklamasi tidak seimbang dengan kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan. Keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara kerugian dirasakan oleh banyak orang. Dan yang terakhir, reklamasi ini bertentangan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, yang dimana ini menjadi salah satu kekuatan utama dari Bali. Karena itu, menjaga Teluk Benoa berarti menjaga masa depan Bali, menjaga ruang kehidupan, menjaga budaya, menjaga alam, dan menjaga keseimbangan. Jangan sampai Bali hanya terlihat indah di luar, tetapi rapuh di dalam karena keputusan-keputusan yang salah. Seperti uang yang datang cepat lalu hilang, pembangunan yang mengabaikan alam hanya memberi keuntungan sesaat. Yang tersisa justru kehampaan dan juga kerusakan. Bali layak untuk dijaga, Teluk Benoa layak untuk dilindungi, dan masa depan kita layak untuk diperjuangkan. Mungkin sekian saja opini aku tentang reklamasi Project Benoa ini, dan see you guys.